Lu ngerasa gak sih nyari kos-kosan yang ideal dan cocok untuk lu tuh PR banget gitu? Kayak giliran gue nemu kamar yang oke, lokasinya yang gak oke. Giliran gue nemu lokasi yang oke, kamarnya yang gak oke. Giliran gue nemu kamar yang oke dan lokasi yang oke, budget gue yang gak oke. Emang segitunya ya nyari kosan di Jakarta? Nyari kosan di Jakarta tuh emang susah-susah gampang. Kadang lu dapet rekomendasinya dari TikTok, tapi karena videonya FYP, kosannya udah keburu full book. Atau mungkin yang upload videonya ngasih info setengah-setengah. Ujungnya lu disuruh beli ebook list kosannya. Tapi beda cerita kalau lu nyarinya co-living. Yuk ikutin gue. Halo, permisi mas, aku mau survei, tapi pengen sekalian nanya-nanya juga, kira-kira bisa ke siapa ya ngobrol? Kalau untuk ngobrol nanti kakak bisa duduk dulu, saya panggilin Adian. Oke, boleh. Makasih ya. Di sini ya? Ya. Oke. Halo. Halo. Ayo, saya dengan Dian. Oke, saya Indira. Pak, ini ceritanya nih saya pengen survei kosan, Ya. tapi pengen nanya-nanya lebih lanjut aja gitu biar Ya, tahu boleh. informasinya. Kalau aku lihat kan Coffee-nya ada website-nya, terus di website tuh ada tulisan ini tuh co-living. Boleh jelasin nggak sih Kak, konsep co-living tuh kayak gimana sebenarnya? Konsep co-living itu seperti namanya ya, co dan living. Jadi itu adalah hidup berdampingan. Jadi ini adalah satu tempat di mana para penghuni itu bisa hidup berdampingan dan mereka bisa berkumpul dalam interaksi dalam satu tempat yang kami sediakan bernama komunal area. Jadi mereka bisa berinteraksi dan membangun komunitas di sana. Oke. Nah untuk aku nih sebagai anak kos gitu kan nyari hunian bulanan, bedanya tuh apa sih Pak co-living ini sama properti lainnya? Keunikannya apa sih di market properti gitu kayak kosan, kontrakan atau apartemen gitu? Ya. Jadi perbedaannya seperti saya bilang tadi, memang dari sisi komunitasnya yang paling berbeda. Karena setiap co-living itu harus selalu ada aspek komunitasnya yang paling penting. Sehingga di setiap co-living harus ada yang kita sebut sebagai area komunal, yaitu area yang dapat digunakan bersama oleh semua tenan, di mana mereka bisa bertemu, bisa melakukan berbagai kegiatan, dan bisa membangun komunitas sendiri. Nah, lebih seperti itu. Yuk, mari kita lihat. Ya, jadi sekarang kita ada di lantai 7 ya. Di lantai 7 ini khusus untuk lantai kamar bulanan. Jadi di properti ini kami ada 30 kamar dan kurang lebih setengahnya itu untuk disewakan secara bulanan. Nah, dari sisi harganya sendiri di properti ini tuh beragam ya, mulai dari 9,5 juta sampai 9,950 ya. Dan untuk hariannya itu disewakan kurang lebih 450 sampai 550. Berarti ada yang harian dan bulanan. Betul, ada harian dan bulanan. Nah, untuk sekarang kita akan lihat kamar bulanan ya. Nah, di kamar bulanan ini tipe yang paling besar. Jadi ini nanti harganya kurang lebih 9,9 juta. Oke, ini kamarnya. Silakan. Nah, jadi ini kamar tipe paling besar ya. Jadi di kamar ini sudah disediakan juga dari sisi dapur, kemudian ada wastafel dan ada kulkas. Untuk kasurnya kita sediakan ukuran king, jadi cukup besar, bisa untuk berdua. Ada sofa, ada meja kerja, dan kamar mandi sudah di dalam.
kalau aku kan lagi nyari untuk bulanan nih Pak. Kalau tadi di 9,9 ini, berarti aku udah dapetin semua full furnish gitu di sini gitu ya? Betul, jadi memang prinsip pada waktu waktu Kova Marta ini dibangun, itu memang didesain dengan prinsip hospitality ya. Jadi memang idenya adalah supaya harga co-living, tapi layanannya seperti hotel gitu. Sehingga semua di sini sudah tersedia, jadi kalau memang ada yang mau menyewa bulanan, bisa tinggal masuk dan langsung tinggal seperti layaknya tinggal di hotel. Oke, selain tadi biaya bulanannya, kalau aku baru masuk ke sini, ada biaya apa lagi yang perlu aku bayar? Nah, di sini yang mungkin ada terpisah adalah untuk bulanan itu adalah listrik ya. Jadi hanya itu saja. Kalau sisanya semua sudah all. Nah, di sini kita ada di lapangan mini golf yang ada di lantai 5. Ya, mari kita ke sana ya. Oke. Mini golf nih ya Mini berarti. golf, betul. Jadi ini cukup luas. Di sini ada lubang-lubang mini golfnya. Kalau mau bermain mini golf di sini, nanti sticknya bisa diambil di lobby ya. Jadi di situ ada banyak perlengkapan yang bisa dipakai. Aku juga pengen nanya Pak, ini tuh kan harganya 9,9. Sebenarnya kan lumayan harga yang cukup mahal bisa dibilang, karena kan berarti hampir 2 kali lipat UMR Jakarta. Ya, secara harga gitu. Gimana sih Pak cara menentukan harganya dan kenapa Kov berani masang harga semahal itu gitu? Ya. Jadi memang untuk setiap properti Kov ya, sebelum kami meluncurkannya ke pasar, kami selalu ada riset pasar. Dan dari riset pasar itu ada berbagai hal yang kami memang pertimbangkan dan lihat ya. Salah satu tentu dari sisi lokasinya seperti apa. Dan di sekitar situ bagaimana sih daya belinya dan kira-kira target pasar seperti apa. Kami juga melihat dari situ kira-kira properti apa saja yang ada di sekitar sana, sehingga kami memastikan bahwa ketika properti itu kami luncurkan, itu udah pasti kami bisa bersaing di dalam pasar itu, sehingga sehingga pasti itu harga kompetitif lah ya. Ini kita kembali lagi ya di lantai 3 di lobi. Jadi di sini ada tenis meja dan juga di situ ada meja biliar. Dan selain itu juga di semua lantai properti ini ada minum yang bisa diambil dan dipakai oleh tenan ya. Jadi nggak perlu susah-susah bawa galon air. Selain itu juga di sini ada ruang meeting. Nah, ruang meeting ini juga bisa digunakan untuk ruang karaoke. Gitu. Jadi ini bebas digunakan oleh tenan-tenan kita. Oke, berarti di sini ruangannya multifungsi ya, bisa karaoke tapi bisa meeting juga. Betul, Gitu. ruang multifungsi. Ini tuh berarti bisa digunakan sama penghuni ruangan ini. Ya, ini bisa digunakan untuk penghuni. Jadi semua bebas menggunakan ruangan ini, tentu mungkin harus memberitahu penjaga di depan ya, supaya tidak berebutan. Nah menurut Bapak nih, idealnya kalau mau ngekos di Kov Amarta dengan harga sekian, idealnya take home pay-nya berapa? Nah, sebenarnya itu biasanya ya kalau saya mengacu pada bank ya, untuk penyediaan rumah atau KPR kan biasanya kurang lebih 30% dari gaji. Tapi tentunya idealnya harusnya lebih kecil dari itu persentasenya kan. Jadi kemungkinan kalau yang menyewa di Kov Amarta ini pendapatannya paling tidak mungkin sekitar 40-an ya. Oke kalau gitu, makasih Pak atas informasinya dan ngobrol-ngobrolnya. Semoga nanti aku bisa mempertimbangkan mau pilih kelas yang mana. Boleh. Terima kasih banyak loh Mbak. Iya, makasih ya Pak. Ya, siang. Iya. Oke, kalau tadi kita udah ngelihat kosan eksklusif, sekarang gue mau survei ke salah satu kosan di Jakarta Selatan
yang harganya 3 kali lipat lebih rendah daripada unit yang udah kita survei tadi. Dan kita lihat seberapa signifikan perbedaannya. Permisi. Ya. Halo, Mas, saya mau survei kosan. Ada kamar kosong nggak? Ada. Oke. Boleh lihat langsung ke dalam? Boleh. Lihat ya. Ya. Di sini kamarnya harganya berapa, Mas? Di sini Kak harganya murah di sini Kak, nyaman. 3 jutaan. Start dari 3 jutaan. Iya, di Oke. Kalau yang kosong ini harganya yang berapa? yang kosong ini 3 juta. 3 juta pas? Iya. Oke. Mau lihat kamarnya boleh, Mas? Ya, silakan. Ini kondisi. Luas juga ya kamarnya. Iya, Ini dapat apa aja fasilitasnya, Mas? fasilitasnya dapat kulkas, TV, terus alat makan, terus sama Kamar mandi di kamar dalam mandi. berarti ya ini? Iya, kamar mandi. Berarti ini semua yang barang-barang ada di sini bisa didapetin di sini ya? Bisa Iya. dapat fasilitas di sini. Iya. Kalau listrik gimana? Kalau listrik ya bayar sendiri Pakai token? Iya. Ini jenisnya satu kamar aja, Mas? Iya, Yang 3 jadi- juta ini? Iya, tuh. Satu kamar. Kalau yang kamar lebih besar ada lagi nggak? Paling di atas ada satu. Oh, itu yang harganya berapa? Ya, harganya 3.500.000. Oh, beda 500.000. Iya. Itu bedanya apa? Itu bedanya luasan ini kan agak kecil gini. Iya. Itu ruangannya agak gede. Ya, terus ini setiap kamar tuh udah ada jendelanya gitu? Iya, tiap kamar ada Oke. jendela. Berarti semua udah dapat ventilasi juga ya? Iya. Kalau dapur gimana? Oh, dapur di depan itu. Oh, ada di depan. Ada di depan. Nah, selain itu, kalau fasilitas yang untuk barengannya selain dapur ada apa lagi? Ada ruang tamu buat bawa teman ngobrol. Ya Kak, di sini tempat yang paling atas. Ini tempat jemurannya. Oke. Kalau mesin cucinya di mana? Oh, ini ya. Ya, di sebelah sini kalau mesin cuci. Di sini biasa tempat untuk ngumpul-ngumpul para penghuni gitu. Ya, boleh di sini buat neduh atau Oke. Oke, dengan harga 3 kali lipat lebih murah, kosan ini punya fasilitas yang cukup sih menurut gue ya. Lu bisa punya kamar yang cukup luas, dapat ventilasi juga setiap kamarnya. Selain itu juga kamar mandinya dalam, dan ini hal yang paling penting terutama untuk gue cewek. Dan selain itu kita bisa dapetin kulkas di dalam juga, jadi nggak ada tuh drama-drama bahan makanan lo diambil sama tetangga kosan lo gitu. Selain itu yang paling gue senengin di sini adalah rooftop ini sih, karena di sini lo bisa nyantai, enak, view-nya juga oke. Selain itu kalau lo rajin, lu bisa nyuci sendiri, jadi lu nggak perlu keluarin uang lagi untuk laundry. Dengan harga 3 kali lipat lebih murah ini, artinya kalau tadi budgetnya 10 juta, gue masih punya 7 juta untuk gue spend untuk di hobi olahraga gue, terus bisa gue spend untuk nyalon, atau makan di cafe atau tempat-tempat lucu. Gue rasa 7 juta tuh cukup banget sih. Kalau menurut lo gimana?